Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka Al-Quran kita, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baik, dan kita akan menguraikan terjemahan tafsiriyah yang mudah untuk dipahami dan diimani. Terlebih dahulu mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Setelah itu kita bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma salli wassallim ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Di sini ada beberapa potong kalimat yang ingin kita konsentrasikan. Satu, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Di dalam ulumul Quran, para ulama telah menetapkan seluruh ayat yang terdapat di dalam Al-Quran diawali oleh ya ayyuhan nas, itu adalah ciri ayat yang turunnya di Mekah, kecuali surah Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ada di dua surat ya ayyuhan nas awalnya, contohnya ini ya, padahal dia bukan Makkiyah, dia bukan surat yang turun di Mekah, tapi ini adalah ayat yang terdapat di dalam Al-Baqarah, dan Al-Baqarah turunnya di Madinah. Nah selebihnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas turunnya di Mekah, kecuali dua surat. Ya ayyuhan nas terdapat dalam surat Al-Baqarah dan An-Nisa, maka dipastikan dia termasuk ayat-ayat yang turun di Madinah. Yang pertama. Yang kedua, u'budu rabbakum. U'budu rabbakum, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Tadi di situ kita dengar artinya Tuhan kamu. Ibadahilah Tuhan kamu, sembahlah. Tuhan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kosakata yang diambil dari bahasa Sangsekerta, yang artinya adalah pemimpin para dewa-dewa. Itu Tuhan. Kalau orang Hindu punya keyakinan dewa itu banyak. Ada dewa api, dewa angin, dewa air, dewa tanah, dewa petir, dewa macam-macam dewa. Nah, yang paling jago, yang paling kuat diangkat menjadi pemimpinnya. Pemimpinnya para dewa-dewa ini disebut dengan Tuhan dalam bahasa Sangsekerta. Itu kamus bahasa Indonesia ya. Maka tentu saja Allah tidak boleh disebut dengan Tuhan. Sebab kalau berani kita menyebut Allah dengan Tuhan, berarti kita mengakui Allah salah seorang dewa. Betul tidak? Padahal qul huwallahu, Allah itu cuma ahad. Kalau Allah salah satu dewa, entah dewa apa, dewa petir, Zeus itu ke, ataukah dewa angin, dewa udara, dewa awan, dewa air dan sebagainya, dan itu adalah akidah yang sesat dan batil. Maka Rabb tidak boleh kita artikan dengan artian sebagai Tuhan. Kalau begitu, wahai manusia, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Gitu aja. Jadi kita jadikan Rabb itu sebuah kosakata sendiri ya. Dengan arti Rabb ada 5 arti Rabb. Dalam kamus bahasa Arab arti Rabb itu ada 5. Oleh para ulama-ulama ahli tafsir juga menjelaskan arti Rabb. Ulama bahasa juga mengartikan arti Rabb. Arti Rabb yang pertama Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Arti Rabb yang kedua Al-Hafiz, Al-Murabbi, yang maha menjaga, yang maha merawat, yang maha memberi rezeki semua ciptaannya, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Itu arti Rabb yang kedua.
Arti Rabb yang ketiga adalah Ar-Raziq. Arti Rabb yang ketiga adalah Al-Malik, yang maha memiliki semua ciptaan. Itu arti Rabb yang ketiga. Apapun yang telah diciptakannya, dialah yang memiliki. Arti Rabb yang keempat, Al-Mudabbir, yang berhak dan hanya dia satu-satunya bisa mengatur seluruh apa yang telah diciptakannya dan seluruh apa yang telah dimilikinya. Dialah Allah Rabb. Jadi arti Rabb di sini, satu, Sang Maha Pencipta. Dua, Sang Maha Penjaga, pemelihara, ya, yang maha memberi rezeki, yang maha menghidupkan, mematikan, yang maha merawat. Itu arti Rabb yang kedua. Arti Rabb yang ketiga, yang maha memiliki semua apa saja telah dia ciptakan, yang Allah yang memang merawatnya dan tidak ada selain Allah yang bisa. Dan yang keempat arti Rabb, Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Allah yang mengatur seluruh alam semesta, langit dan bumi, dan beserta isi dua-duanya. Itu arti Rabb. Maka dalam hal ini Rabb kita panggil saja dengan Rabb. Jelas? Jadi paham oleh kita. Dalam pemahaman Rabb itu terkumpul sekian arti tadi. Maka ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan, kum, kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Kamu itu siapa? Kita ini siapa? Manusia. Tapi anehnya lanjutan, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang dari sebelum kamu. Coba, siapa itu yang sebelum manusia? Siapa yang sebelum manusia? Jadi di sini sembahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Kita harus jalan dong. Akal kita ini mesti jalan. Siapa ya sebelum manusia? Karena ayatnya ada itu. Dijawab oleh Allah di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia, illa, melainkan, liya'buduni, agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi jin Allah sebutkan duluan. Wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan jin. Ini tersirat sebuah sejarah paten yang wajib jadi akidah kita, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah jin, baru wal insa, baru manusia. Dalil yang lain mana bahwa jin yang diciptakan duluan? Ketika Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz, dan ingatlah ketika qala, telah berkata, Rabbuka, Rabbmu, lil malaikah, kepada seluruh para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, pasti akan menjadikan, fil ardi, di muka bumi, khalifah, sosok pengganti. Khalifah itu artinya adalah sosok pengganti. Gantiin siapa? Gantiin makhluk sebelumnya yang dapat amanah dan mandat untuk mengisi dunia, memakmurkan dunia, untuk beribadah Allah, mengibadahi Allah di muka bumi ini. Lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi man yufsidu fiha, orang yang akan kembali mengulangi sejarah makhluk sebelumnya? Kan begitu kan? Yusfikud dima, mereka akan bunuh-bunuhan di mana-mana, mereka akan membantai di mana-mana, mereka akan tumpahkan darah di mana-mana. Yusfikud dima, mayufsiru fiha wa yasfikud dima, dan juga membuat kerusakan di mana-mana. Ya Allah, kami tak sanggup melihat engkau dimaksiati. Please ya Allah, tolong jangan lagi ciptakan pengganti apapun untuk mengisi bumi. Itu permohonan para malaikat. Pertanyaan, dari mana malaikat tahu bahwa ada makhluk yang sebelumnya telah membuat kerusakan? Berarti pertanda sebelumnya sudah ada yang mengisi dan mereka adalah jin. Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir di tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim, sebelum manusia diciptakan
yang mengisi bumi adalah bangsa jin, dan wujud mereka kasar macam kita, tangan yang bisa, yang nampak kaki dan tubuh ya, dan tangan bisa mengangkat, kaki bisa melangkah, darah bisa tumpah, terkena air basah dan sebagainya, bangsa jin. Oke ya, di sini terkuaklah rahasia yang sebenarnya orang masih bingung sekarang. Siapa ya sebelum manusia? Siapa? Bingung amat. Dalam Al-Quran Allah tegas-tegas mengatakan sebelum manusia mengisi bumi adalah jin. Tugas jin ngapain di muka bumi? Mengibadahi Allah. Gitu ya. Jadi u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada dua yang Buya gantung, yaitu u'budu fi'il amar, ibadahilah oleh kamu, dengan la'allakum tattaqun. Ini Buya kaitkan u'budu dengan la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.